Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepi Muhammad Usman. Saya dari Prodi Teknik Informatika BES 7. Saya akan menjelaskan beberapa topik yang telah saya ambil, yaitu tentang keadaan sumber daya alam di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum ke pembahasan, saya ucapkan terima kasih kepada dosen, yaitu Miss Wahyu, yang telah memberikan pembelajaran pada mata kuliah citizenship atau kewarganegaraan. Dan tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua jurusan yang telah memberikan support kepada saya. Lanjut ke pembahasan. Pertama, ada pengertian sumber daya alam. Apa sih pengertian sumber daya alam tuh? Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita, sumber daya alam bisa terdapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Lalu jenis sumber daya alam ada dua jenis yang berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada komponen biotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen yang hidup, seperti contohnya hewan dan tumbuhan. Lalu komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup, seperti tembaga, tanah, emas. Itu termasuk ke dalam komponen abiotik. Lalu sumber daya alam yang berdasarkan sifatnya ada dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Contohnya seperti tumbuhan, hewan, itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sebagai contohnya yaitu ada tembaga, emas, minyak bumi. Itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu apa sih tujuan pemanfaatan sumber daya alam? Sebagai tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan dalam pelaksanaan itu mementingkan pelestarian alam supaya sumber daya alam yang ada tidak musnah atau hilang. Kembali ke permasalahan, saya menemukan di sebuah website atau berita dilansir dari Detik Finance, yaitu katanya harga minyak dunia belum juga menunjukkan tanda membaik di awal 2016. Kondisi ini membuat industri batubara khususnya di dalam negeri semakin terpukul. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Hendra Sinadia, mengatakan tahun lalu saja sekitar 70% dari sekitar 5.000 izin usaha pertambangan batubara yang sudah minus atau beban operasinya lebih besar dari pendapatan. Sebagian diantaranya sudah berhenti operasi. Kadang ada juga yang sudah gulung tikar. Kita sudah suram karena oversupply yang membuat harga jadi sangat murah. Sekarang dan prediksi sampai tahun depan nampaknya makin suram lagi dengan minyak turun. Pasti ngaruhnya besar katanya. Sama-sama sumber energi, orang berpikir ngapain gitu kan pakai batu bara kalau minyak masih lebih murah. Menurut Hendra juga, jika minyak dunia masih terus rendah, dirinya memprediksi bakal lebih banyak lagi perusahaan tambang batu bara yang menyetop operasinya di tahun ini. Ada positifnya minyak turun, yaitu biaya operasi turun karena biaya solar turun, tapi tidak banyak pengaruh karena harga batu bara sudah minus. Perusahaan sudah terlanjur berhenti beroperasi. Di sisi lain, minyak yang jadi saingan batu bara malah turun terus. Harga batu bara akhirnya semakin sulit naik lagi. Artinya negatifnya malah lebih besar buat kita. Lalu menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pertama, kita perlu ketahui apa arti dari dikuasai oleh negara. Dalam pasal 33 ayat 3 terkait ini kita perlu merujuk penafsiran dari Mahkamah Konstitusi. Sebagai pengawal konstitusi memberikan konsekuensinya berfungsi sebagai penafsir konstitusi melalui proses judicial review di pasal 10 ayat 1. Di pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan oleh negara. Lalu solusi dari permasalahan pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa minyak dan batu bara merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Lalu dari kesimpulan dari pemaparan yang telah saya sampaikan, sumber daya alam adalah potensi sumber daya yang terkandung dalam bumi, tanah, air, dan dirgantara yang dapat daya gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya. Sumber daya alam tuh ada dua, yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Lalu SDA yang dapat diperbaharui ialah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ialah sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-menerus akan habis, seperti minyak bumi, gas. Namun menjaga kelestarian alam beserta seluruh sumber dayanya tidak semudah itu. Pengelolaan sumber daya alam melingkupi bumi dan air, kekayaan alam, dan yang terkandung di dalamnya. Yang terkandung tadi di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan diperluas dengan unsur ruang angkasa, yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1960. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.